Ada HP. Hai guys. Kami dari kelompok 2, manajemen sumber daya manusia. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi simak video perkenalan kami. Selanjutnya, kami akan menjelaskan apa sih itu talent management. Baik, yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari talent management. Sebenarnya, apa sih talent management itu? Jadi, talent management itu adalah sebuah strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk mengevaluasi hasil kinerja karyawan secara akurat. Nah, hasil evaluasi inilah yang akan digunakan oleh perusahaan sebagai penentu apakah karyawan tersebut dapat membantu perusahaan untuk mencapai target atau tidak. Talent management ini juga sebagai sebuah rangkaian proses yang menyentuh seluruh bidang HR. Selanjutnya, ada tujuan dari talent management. Sebenarnya, apa sih tujuan dari talent management ini? Jadi, talent management itu memiliki tujuan sebagai sarana peningkatan kinerja sumber daya manusia. Hal ini ditunjukkan untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan, melibatkan karyawan di setiap agenda perusahaan, serta mempertahankan karyawan yang ada agar mampu bekerja dengan lebih baik. Lalu, terdapat bagian-bagian di dalam tujuan serta manfaat talent management bagi karyawan dan perusahaan. Kira-kira apa aja sih? Mari kita simak. Berikut ini ada bagian atau macam tujuan talent management. Yang pertama, ada pelaksanaan prosedur rekrutmen yang tepat. Yang kedua, ada pengembangan skill karyawan. Yang ketiga, ada employee maintaining. Yang keempat, ada meningkatkan interaksi antara karyawan dan atasan. Yang kelima, ada mengembangkan komunikasi tim yang efektif. Serta yang terakhir, ada proses talent management. Nah, sebenarnya apa sih maksud dari bagian-bagian yang sudah disebutkan tadi? Yuk, kita simak video penjelasan berikut ini. Bagian pertama yaitu pelaksanaan prosedur rekrutmen yang tepat. Talent manajemen membantu HRD dalam menemukan sumber daya manusia yang prospektif dan kreatif agar karyawan yang dimiliki oleh perusahaan memiliki semangat untuk bekerja lebih produktif. Nah, hal inilah yang dapat membantu staf HR untuk memantau data calon karyawan yang akan melamar pada perusahaan mereka. Selanjutnya, bagian kedua, pengembangan skill pada karyawan. Sistem pengembangan bakat ini akan mempengaruhi kinerja pada karyawan. Di sini, HRD menawarkan berbagai bidang pengembangan bakat pada karyawan, seperti pengembangan pelatihan, program pengembangan diri, program pengembangan tim. Pada teknik ini diharapkan karyawan bisa mengembangkan kemampuannya pada saat ini. Pada bagian ketiga, bagian ini HRD dapat memantau hasil ulasan kinerja karyawan serta kontribusinya pada tugas-tugas yang diberikan oleh perusahaan. Dari adanya peningkatan kinerja karyawan, perusahaan dapat memberikan suatu penghargaan atau promosi ke jenjang karir yang lebih baik lagi kepada karyawan tersebut. Bagian keempat, meningkatkan interaksi antara karyawan dan atasan. Maksudnya di sini adalah membentuk komunikasi yang baik antara karyawan dan juga petinggi perusahaan, di mana hal ini dapat membantu para karyawan lebih produktif dan lebih terbuka terhadap pekerjaannya. Selanjutnya adalah mengembangkan komunikasi tim yang efektif. Kerjasama pada tim di suatu perusahaan adalah hal yang sangat penting dan sangat diperlukan. Salah satu gunanya adalah untuk mencapai target suatu perusahaan. Sistem inilah yang diharapkan menjadi jembatan atau penghubung komunikasi yang positif sehingga operasional perusahaan dapat berjalan dengan lebih baik serta lebih produktif. Terakhir,
ada proses talent management. Terdapat 6 proses dari talent management, yaitu tahap perencanaan, menarik minat pelamar, tahap seleksi kandidat, mengembangkan karyawan, mempertahankan karyawan saat ini, dan transisi. Dari penjelasan tersebut, terdapat contoh film yang berjudul Hubungi Agen Gue. Film ini menceritakan tentang sebuah agensi yang bernama Agensi Surya Adiwangsa. Adalah agensi selebriti dengan sistem manajemen ala Hollywood. Setiap talent didampingi oleh agen profesional yang membantu mendapatkan job terbaik dan menangani krisis. Satu agen membawahi lebih dari satu talent. Lagi cari kerja. Bisa walk-in interview sekarang? Bisa. Yuk. Kuliah salah satu pendiri klub film di kampus. Sering menjadi local contact untuk produksi syuting di Jogja. Ada surat rekomendasi? Ada di situ. Kamu bisa ditelepon kapan aja? Bisa. Bisa kerja di hari libur? Siap. Oke, coba berdiri dan ngadap sana. Angkat telapak sepatunya. Kamu biasa jalan cepat. Selamat siang. Bukan, saya dengan Kamila, asistennya. Ada yang bisa saya bantu? Dengan asistennya Bu Citra Cendana. Baik, mau telepon soal? Nat. N-A-D-H. Ya, huruf besar semua. Mau janjian ketemuan sama Mbak Amel ya? Oh, dapat nomornya dari Mbak Dian Sastrowardoyo. Akan segera saya sampaikan dan kontak lagi. Segera. Terima kasih. Cara kamu handle telepon lumayan, tapi bisa lebih efisien. Oke? Maksudnya gimana ya, Mbak? Selamat datang di Asa Plus. Bawa portfolio kamu ke HRD. Keluar kanan. Kami harap teman-teman belum pada bosan ya. Nah, terakhir ini adalah manfaat dari talent management. Oh iya, talent management ini juga memiliki kelebihan serta kekurangan loh. Yuk kita simak. Manfaat talent management bagi perusahaan adalah yang pertama, menyempurnakan proses rekrutmen karyawan. Yang kedua, meningkatkan semangat dan dedikasi staf pada produktivitas. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Yang keempat, menganalisis resiko seperti pengunduran diri. Dan yang terakhir, mengurangi biaya pergantian staf. Dari penjelasan mengenai tujuan serta manfaat talent management bagi perusahaan dan karyawan, ternyata talent management ini juga memiliki kekurangan. Nah, apa aja sih kekurangan dari talent management itu? Jadi yang pertama, talent management itu agak sulit diterapkan. Nah, di sini untuk menciptakan sekaligus menerapkan sistem talent management secara menyeluruh di perusahaan itu mungkin akan terasa sulit dan membutuhkan banyak biaya. Terlebih, talent management berkaitan dengan waktu. Yang kedua, tidak ada yang suka terkait perubahan. Hal ini biasanya terjadi setiap perusahaan mencoba untuk menerapkan praktik talent management yang baru. Biasanya beberapa karyawan akan khawatir karena akan adanya perubahan dalam pekerjaan mereka serta adanya cara baru dalam mengukur kinerja mereka. Nah, kelebihan dari talent management ini adalah yang pertama, peningkatan peluang kerja, yaitu talent management membantu talent mendapatkan akses ke berbagai proyek berkualitas sesuai dengan kemampuan dan citra mereka. Yang kedua adalah pengelolaan karir yang terstruktur,
yaitu agen atau manajer merancang strategi panjang untuk membangun dan mempertahankan popularitas serta mengarahkan pertumbuhan karir. Sekian penjelasan dari kami. Sorry ya, tadi salah, harusnya penutup. Sekian materi yang disampaikan oleh kelompok 2, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.